Jangan nggak nyari masalah anak pungut ya. Oh my god. Ada yang hitam dan sangat Kok ketemu menyala. lagi sih? Ih, Sebel banget gue. ya gimana? Aku juga baru pencet ketemunya kamu. Tapi Sandra hari ini bagus banget outfitnya. Udah diem loh. Enggak serius, habis dari mana? Habis dari mana? Nongkrong. Kakaknya jajak nggak? Kau masih di klinik. Oh, di klinik. Kamu sendirian. Mm-mm. Yaudah deh, mumpung kakak kamu pergi, aku datang ya. Mumpung pergi, siapa tahu kamu ketakutan. Aku main gitu. Kamu udah dari jam berapa, Kak? Aku jam 10 biasanya. Hmm, Jam 10, jam segini masih ketemu kamu. iya dari kemarin anjir. Kocak. Gila aku jam segini masih ketemu kamu. Kamu emang lagi suka ini begadang malam gini. Iya, Emang kan kamu kerja juga kan? Atau kamu resign jangan-jangan? aku hari ini libur. Oh, besok tanggal merah atau hari ini yang libur? Hari ini emang libur. Oh, hari ini yang libur. Besok baru aku masuk. Ih, tanggal merah mana masuk? Makanya sebel banget gue. Kasian banget ya kan tanggal merah tuh libur, lima tuh libur ya kan. Daripada kakak gue lembur. Ya lembur malah gajinya 2 kali lipat dong. Iya Enggak. nggak sih? Emang enggak? Enggak. Iya. Kan dia bagian ini, admin. Jadi ribet ngurus-ngurusin data-datanya. Oh, agak sibuk ya. Apalagi akhir bulan ya. Iya, banyak banget anjir. Periode-periode akhir bulan. Ya makanya kalau kalian udah capek, bilang aku aja biar aku nafkahin dua-duanya. Aduh, gue liat tadi lo habis ketemu sama ini. Sama apa tuh? Sama, Sama apa tuh? enggak deh, enggak jadi. Gue mau ngomong enggak jadi. Sama apa? Sama apa? Coba kasih tahu dong. Sama spek mahwa. Spek mahwa? Enggak ada spek mahwa sekamu. Hmm. Walaupun aku habis ketemu spek mahwa, kamu kan spek mama, gimana sih? Kocak lu, Kak. Iya, hari ini outfitnya hitam-hitam lagi ya. Iya, kamu ada belang-belangnya nggak bagus. Punya aku dong hitam. Back to Ivan waktu kita first meet. Tapi emang aku suka banget hitam-hitam. Jadi baju aku tuh hitam, paling beda tulisan doang, tau gak sih, Sandra? Apa gitu. Tapi kalau gue boleh jujur, Oke, lu lebih cocok pakai baju kemeja lo yang biru itu. kemeja biru. Apa kemeja biru? Aku malah pakai kemeja biru, guys. Ih, Yang mana yang tuh? orang bilang lu bota-boti tuh lo. Oh, itu kayak agak-agak boti itu kamu suka. Enggak, lo jadi lebih fresh gitu loh. Jangan-jangan kamu suka boti. Enggak, kocak. Oh, enggak. Tuh guys, kalian bilang aku mau the boti pakai baju. Sandra suka loh ya. Emang bagus itu sebenarnya. Enggak, tapi emang lebih fresh sumpah. Hmm. Daripada lo hitam-hitam gini. Jadi nanti aku kalau ketemu kamu aku ganti deh. Pakai kemeja ya. Ganti baju gak sekarang? Yaudah kita koplan aja gimana? Ayo. Kita ganti baju dua-duanya. Kamu pakai baju apa? Aku ambil. Gue gak ada baju warna biru. Apa dong? Putih, putih, putih. Ada baju klinik gue kerja biru. Kayak susah dong. Kayak perawat dong nanti ya. Anjrit. Kan kamu Udah kerja. ngobrol sama berapa cewek lo, Kak? Aku satu doang. Oh, yang tadi doang. Iya, yang agak yang Gue bikin. sampai kayak Tapi aku penasaran, cewek ya. Kalau lihat punya cewek lebih besar tuh gimana, Sandra? Jujur, coba jujur. biasa aja. Serius, kayak ini gak sih, kayak yang kayak biasa aja doang gitu, B doang gitu. Kalau misalkan dianya biasa aja, kita bisa aja. Kan ada tuh yang udah tahu dia tobrut, terus dia kayak bener-bener yang kayak nge-expose banget gitu. Oke. Itu baru kayak kayak gitu. Aku juga nggak suka tobrut kok.
Jadi serius, aku nggak suka. Sukanya apa dong? Yang sedang-sedang aja. Hmm, Takut tangan aku nggak kuat. yang segimana dulu sedangnya. Ya kamu ada contohnya nggak? Maksudnya, ya aku Guys, udah, Kak Ivan nakal guys. enggak, aku kan nggak tahu. Kan setahu aku, ini kita ngobrol agak-agak sus nggak apa-apa nih. Enggak, aku gini ya. Ini pengetahuan umum guys ya, pengetahuan umum ya. Setahu aku, cewek itu kan ada ukurannya. Ya kan aku Kayaknya nggak kalau tahu. ada Teh Ajeng aku dikemplang ini sumpah. Untung gak ada dia. Buru-buru ngomong gak ada dia. Iya, Ngomong besok. emang bener. Kalau cewek itu dalamannya itu ada ukurannya gitu. Apa? Ada ukurannya, ada ukuran. Ada lah. Nah, itu yang paling kecil berapa? Paling kecil sama paling besar. Kalau buat cewek Indo dah. Aduh, gue gak ngerti lagi kak ukuran-ukuran kayak gitu kak. Aku nggak tahu ya. Tapi setahu gue yang paling gede itu ada sampai 40 deh kayaknya. Anjir 40. Berarti itu apa? Diameter atau gimana? Enggak, bulatannya itu loh. Oh, bulatannya 40. Ih, ya itulah pokoknya. Nah, kalau punya kamu Gak bulatnya. ngerti gue juga sebenarnya. Oh, nah kalau punya kamu bulatannya berapa? Teh Ajeng, Kak Ivan nih. Gak ada Teh Ajeng sumpah. Bercanda. 40. Buat gue. Besok masuk jam berapa? Biasa kayak biasanya gitu. Masuk pagi gue besok jam 9. Kenapa nggak tidur? Masuk jam 9 gitu loh. Nungguin loh. Kenapa nungguin gua? Jangan cerita horor ya. Nungguin gua. Anjrit. Tapi Sandra, setelah kemarin aku ketemu sama kamu, aku kan kayak lihat lagi kan pas kamu yang nunjukin foto, terus kamu setengah-setengah doang gitu, inget gak? Apa? Iya, yang kamu cerita yang kamu pernah disantet pas kamu foto yang setengah-setengah doang itu loh. Ah ya. Merinding aku serius, kayak anjir. Serem banget gitu loh. Serius. Kayak apa ya? Kayak gitulah, kayak bisa gitu ya? Tapi lo akhirnya percaya nggak kalau emang itu beneran ada? Saya sih. Tapi katanya tuh kayak apa ya? Percaya nggak percaya kayak gitu tuh ya kali ya. Kayaknya gini Karena deh. lo belum ngalamin, Nggak gini, ya lo kalau pasti misalkan kayak mungkin di diri kita ada yang percaya, 50-50. mungkin jadi kayak ada gitu. Tapi kalau mungkin nggak percaya nggak ada. Kan kadang ada orang yang nantangin banget kan. Iya, Nah, itu kenapa nggak kenapa-napa? Berarti kan karena dia mungkin nggak percaya kan? mungkin. Atau mungkin dia lebih sakti kali ya. Lebih sakti kali ya. Mata aku super. Ultraman berubah gitu kan. Kocak. Tapi lo nggak dimimpin kan? Mimpi sih aku. Cuman bukan sama teman kamu, Sama kakakku. sama kamu. Dia nunjukin sesuatu. Maksudnya nunjukin koleksinya. Dia punya koleksi gitu, dia nunjukin. Ini kayak after lo live gue screen record. Teh Ajeng please banget. Kenapa, woi? Kenapa, woi? Guys, tolong guys. Kenapa di screen record? Kemarin Ya, aku tapi kemarin kita ngobrol lama banget anjir. lama. Soalnya aku kalau kamu ngobrol bahasnya horor, wah aku udah pasti aku minat banget tuh. Aku kulik sampai semuanya. Kalau ngebahas yang lain, Ya sama aja. Mau ngebahas apa kita hari ini? temanya hari ini kita ngebahas Orang apa, guys? bilang Tobrut itu saru, namun nyatanya dia unyu. Orang bilang Tobrut itu jelek, tapi nyatanya dia cantik dan molek. Tanpa Tobrut hidup jadi cemberut. Tanpa Tobrut hidup kurang deng nyut. Mari kita jaga Tobrut bersama-sama. Jangan menyakitinya deng-deng-nyut, anjir? ataupun menodainya. Salam dari kami aktivis Tobrut. Peduli, lindungi. Anjir Bang Lega, tapi thank you Bang ya. Astagfirullahaladzim. Wah, Parah banget anjir. wah. Wah, nggak boleh gitu Bang ya. Jangan tobrut-tobrut Bang. Ya kan, nggak ada tobrut di sini. Tahu ya, gue kan gak tau bulan tadi, soalnya lo masukin ke yang cewek tadi tuh.
Masalahnya aktivis tobrut. Baru tahu gue guys ya. Kayaknya ini guys ya. Pemuda PPT kalian ya. Pemuda pencari tobrut. Astaga, astaga. Aduh, gue jadi bingung mau ngomong apa. Kocak anjir. Cewek tadi dari mana sih kak asalnya? Nggak tahu aku. Aku tuh pelupa, woi. Mana ya? Mana guys? Lupa gua. Lu ngobrol lama kok. Aku tuh tipe yang pelupaan sebenarnya. Jadi kayak apalagi kalau main Ome TV kan sehari bisa mungkin ketemu mungkin banyak kan orang kan. Lu baru jeda berapa tadi anjir? Masa Lupa serius. Aku tuh ngomong doang, bukan yang ngomong aku ingat. Cuman kalau kamu aku ingat. Di sini soalnya. Mau lihat. ada juga lo ngomong kayak gitu ke cewek itu. Emang gue gak tahu. Makanya kamu jangan nonton aku biar kalau aku gubel ke kamu tuh masuk, ya kan? Kamu kalau nonton aku nggak bakal masuk. Maaf ya guys, udah nonton duluan ya guys ya. Karena sumpah ya kak, kalau gue buka YouTube, pasti live lu tuh yang pertama muncul di beranda gue. Nah, soalnya kamu udah pernah nonton jadi kayak ini kali. Masa? Nih kayak gini nih. Misalkan nih gue buka YouTube. Ya emang seternal itu kok. Tuh. Nggak muncul beneran. Pasti munculnya. Jadi gue harus tahu kalau live tuh lagi ngobrol sama. Jadi walaupun nggak usah masuk kayak tinggal pencet doang kayak ini ya, kayak muncul gitu ya. Iya nih. Tuh, kan? Gitu. Anjay. Tapi aku penasaran Sandra, Itu kamu kan kerja di klinik gigi kan? Itu berarti kayak pasang-pasang behel juga kan? Iya, kenapa? Lo pakai masa enggak, aku penasaran. Kenapa orang yang kerjanya di klinik gigi, kalau nggak dokter spesialis gigi, mereka malah nggak behelan gitu? Kenapa? Apakah sebenarnya ada efek samping yang berbahaya daripada ini? Maksudnya yang kerja di klinik gigi nggak bereketan? Ya, kenapa nggak bereketan? Kan bereket buat bikin gigi rapi, Kak. Punyamu udah rapi? Coba deketin lagi. Taruh lipstiknya anjir. Ya sengaja biar punya aku merah. Rapi kok gigi aku. Coba ke gigi kamu. Apa sih? Malah aku dicek gigi guys. Ini kita lagi mau scaling gitu. Nah, temanya hari ini adalah edukasi gigi. Oke. Guys. Aku mau tanya nih, kebetulan. Gigi lo mana gigi lo dulu? Gigi kamu. Ini doang, yang atas doang tuh. Kayak gigi kamu berantakan sumpah itu gigitannya. Iya, gini. Aku mau tanya. Kalau misalkan di tempat kamu, dia dokternya dokter spesialis atau dokter umum? Dokter umum. Tapi udah berpengalaman buat pasang-pasang melem. Sebenarnya di klinik aku tuh ada dokter umum dan ada beberapa dokter spesialis. Dokter spesialis paling spesialis anak, spesialis perawatan saluran akar, sama spesialis bedah mulut. Oke. Cuma 3 itu doang. Selebihnya umum. Tapi kalau behel di tempat kamu start dari harga berapa? 3,5 sampai 18. 3,5 sampai 18. Itu paling murah 35. Itu udah ronsen, udah kayak cek banyak tuh. Oh, rongsen lo di luar. Oh, berarti kayak kesana tuh kayak cuma pasang doang ya? Rongsen yang 1 gigi tuh yang fotokromik. 1 gigi tuh belum ada. Soalnya aku tuh pengen, soalnya muka katanya setahu aku tuh kalau pasang gigi tuh bisa bikin kayak muka kita jadi simetris kan. Kalau misalkan dokternya bener ya. Nah, muka aku kan nggak simetris tuh, kayak meot-meot kan. Pengen aku. Bisa banget mereka bikin muka simetris, tapi gigi lo ada yang dicabut. Sakit itu mah. Kan dibius, Kak. Lo kira Yaudah gini aja. Aku pasang di tempat kamu. Tapi pas bius, aku lihat muka kamu gimana? Kan ntar gue ngasih senin, lo megang tangan gue juga gak apa-apa. Jangan tangan dong. Emang di mana sih? Pasien yang kayak gitu. Emang di mana? Jakarta ya? Ada pasien yang kayak gitu. Iya. Ada. Kayak gini. Kan dia pertama dia takut suara bur kan. Suara bur kan kencang banget. Suara bur gigi itu kencang banget. Suara apa tadi? Terus dia kayak bor gigi. Oh, bor gigi, bor. Ya, okay. Bor gigi.
kan kenceng banget suaranya. Terus dia kayak ketakutan gitu kan. Terus dia langsung nengok ke aku, "Kakak, bisa ada yang saya pegang nggak?" Terus dia kayak udah ngekode megang tangan kan. Terus aku dengan bodohnya aku ngambil alat di belakang kayak, "Kak, pegang ini aja please." Ih, mentang-mentang pasiennya bukan tipe kamu, nggak kasih kamu pegang tangan ya? Ah, gimana? Mentang-mentang pasiennya Jangan bukan sampai tipe kamu, nggak kamu tahu kasih ukuran pegang bra tangan kamu gitu ya? sendiri. Karena bisa buat dada turun walau belum menyusui. Jadi Apa nih? daripada kalian salah, mending mini spill aja nih. Cara mudah ukur pakaian dalam, especially bra, biar nggak salah ukuran lagi. Pertama, Apa sih ukur lo? bagian Lagi atas dada kenapa sih? kalian Kalau kayak gini. Dan jangan viewers lupa lo bagian lagi bawahnya juga ya. Oke, Setelah dapat apa data, buat sizing branya, bisa kalian pakai ukuran dada bagian bawah tadi dan sesuaikan dengan data yang ada di tabel ini. Gampang kan? Dan nggak ada lagi tuh yang namanya pakai bra kekecilan. Betul adik-adik tuh, kalau kalian mau beliin pacar kalian diukur dulu guys, makanya ya ukur. Apa? Iya kalau mau beli kan ukur, siapa tuh mungkin ini kan edukasi Sandra. Edukasi lu gak bener. Iya kan benar. Oh iya, lanjut. Lanjut. Enggak, jadi tema ini edukasi ukur BH apa Enggak, edukasi gigi aja. Kalau mereka memang udah pada Shanghai kayaknya tuh ya. Oke. Tapi misal aku pasang di tempat kamu nih. Terus aku kontrolnya, karena aku tinggalnya di kampung ya, kontrolnya di tempat aku gitu bisa? Bisa. Nanti kamu tinggal bayar perpindahan kontrol aja sih. Oh, tapi kayak misalkan, berarti kayak misal hasil dari yang mungkin klinik. pasang di kamu, terus liatin ke yang ini ya, yang baru gitu, jadi biar mereka tahu ya. Nanti dokter yang ngatur gigi kamu harus dipakein apa lagi nih, harus digerakinnya kayak gimana nih. Oke. Pengen sih aku sih. Cuman aku kan pemakan segalanya ya. Jadi kayaknya cocok gak sih? Kayak misal aku suka makan daging, nanti nyangkut gimana? Kan ada ini, dental floss. Kamu beli dental floss dong, tali benang yang buat gigi tuh. Nah, itu aku malasnya gitu, Chandra. Ribet kayaknya aku liatnya. Atau mau aku yang ngurusin? Nah, kalau ngurusinnya gini mah, takutnya ngurusin sekalian sama hidup aku gimana? Jadi gini aja Sandra. Selama aku pasang band, kita pacaran gimana? Oh, setelah kamu lepas bracket kita putus? Ya enggak, kalau cocok lanjut, kalau enggak. Judulnya, kita pacaran karena behel gitu guys ya. Biar gratis guys pas diurus. Lo bisa lo gue omongin ke ini. Ke apa? Ke cici gue. Ke siapa? Ke Ajeng. Ke cici gue. Ke cici. Kan cici aku owner di klinik. Terus? Jadi bisa aku omongin. Ngomongin gimana? Temen aku nih mau masang bracket. Bisa kali dikasih diskon keluarga. Jangan dong, malu aku. Tapi nanti kamu kalau di klinik bilangnya pacar aku. Ya udah gini aja, kamu bilang sama cici kamu gitu aja. Ci, pacar aku mau pasang behel. Nah, kira-kira bakal dapat spesial nggak gitu? Misal anggap aja aku pasang yang mungkin ya ada 10 juta lah, anggap aja ya. Anggap aja ada 10 juta kan. Siapa tuh yang mungkin harganya tadi 10 juta, diskon 20 juta. 20 juta. Aku yang dapat duit dong. Berarti 20% kan lumayan ya kan? Bisa. Yaudah gini aja. Aku pasang di tempat kamu. Diskonannya buat kamu, tapi selama aku behelan, kamu yang rawat aku, gimana? Wih, boleh banget. Kemarin si Aloy baru kontrol tuh di tempat aku. Oh, dia pasang di tempat kamu nggak atau kontrolnya di tempat kamu aja? Pasangan di tempat aku, kontrol tempat aku juga. Anjir, ternyata banyak ini juga guys, seleb yang ke sana guys. Kayaknya ini terkenal ya. Ada Aloy, terus ini siapa yang namanya kayak penyanyi Jangan Datang Lagi Cinta. Leodra. Mahen anjir. Siapa nggak tahu. Mahendra Petrus Mahendra. Oh, cowok. Terus siapa lagi ya? Banyak deh. Banyak. Tempatnya bagus kayaknya guys ya. Jadi nanti kalau Tapi yang Aloy sih gong banget. Gue baru selama gue 2 tahun kerja di sana, gue baru tahu Aloy ternyata pasien Ocean anjir. di Ocean, dia di Ocean guys, pantas. Di Ocean Dental ya guys ya. Kalau kalian mau perawatan gigi boleh pakai nama saya.
Nanti dapat VIP member. Aku pasang di sana, pulangnya dapat kamu aja ya. Jadi dapat Teh Ajeng apa dapat aku? Aduh, ini pilihan yang berat sih. Wih Kak, lo harus datang sih Kak ke klinik gue. Nanti lo di depan resepsionis lo ketemu Teh Ajeng nih. Terus, Nah, nanti pas lo perawatan ketemu gue. aduh. Combo kan? Combo nggak? Nah kalau kayak gini bingung aku orangnya gampang baper, nanti aku gimana? Aku belah kedua dua gitu, woi gitu. Gitu ah? Tapi lo seumur hidup lo pernah nggak sakit gigi? Nggak pernah sih, alhamdulillah aman nggak. Gigi aku tuh nggak bermasalah, cuman ya mungkin kurang rapi aja. Tapi buat ukuran gigi ini oke lah, bukan yang bagus lah, misal 1 sampai 10 ya 6,5 lah ya, bukan yang jelek gitu loh. Tapi bagus kok gigi lo. Maksudnya kalau orang awam ngeliat gigi lo ya rapi-rapi aja. Cuma kalau gue yang ngeliat berantakan. Iya karena kamu udah biasa gigi lihat yang rapi gitu, tau nggak? Iya. Bener banget. Kamu nanti kalau ini bakal bikin sendiri nggak? Kalau kamu kuliah juga kan? Ngambil ini nggak? Tahun depan gue kuliah FKG Kak. Doain ya. Semoga otak gue nyampe. Ya kalau nggak nyampe kabarin aku aja. Kenapa tuh? Aku bantu kuliahnya. Di Pekalongan ada Ada apa? FKG gak sih? Nggak ada, Pekalongan kebanyakan agama-agama jurusannya. Agama-agama. Iya serius, pokoknya tentang keagama-agamaan, pendidikan agama Islam lah gitu. Bukannya ini ya, soalnya kebanyakan kan di tempat aku tuh kampus bukan kota pelajar, jadi kayak ada kampus tapi nggak yang mungkin di Jakarta atau mungkin Jogja, Semarang gitu. Kebanyakan kalau teman-teman aku kuliah udah pasti lahnya ke Jogja kalau nggak Semarang. Emang kamu mau kuliah di mana? Jakarta? Kenapa Jogja aja? Kalau nggak Bandung? Enggak, gue pengen ke Jakarta. Kayak di Mustopo aja deh gue. Kalau ke Jogja kalau nggak Bandung kan ya jauh sama Kajeng. Terus? Ya, aku Lo temenin. ke Jakarta gitu? Ya aku temenin. Ke Jakarta dulu, abis itu ke Jogja. Abis Jogja Jakarta gitu. Apa nih? Tumben cepet udah enggak. Kenapa? Punya nyawa berapa lo? Aku? Jangan kayak gitu dong. Kenapa? Kamu masa takut? Jangan dong. Jangan ya. Kita jangan main santet-santet ya. Jangan ya. Oh, ini masih berlanjut ya? Jangan lah. Udah fix lah. Udah takut aku. Aku habis nonton itu. Aku nonton ini. Dulu tuh aku tuh pengen nonton Racun Sangga. Kan dulu kan ngetren banget tuh kan. Kayak rame kan filmnya kan. Kamu nonton nggak? Nonton. Nah, karena dulu tuh di tempat aku tuh nggak ada, kampret banget gak sih? Jadi kayak di tempat-tempat lain rame, di bioskop aku nggak ada. Jadi di tempat aku tuh cuma seminggu, tau nggak? Jadi biasanya kalau film rame kan lanjut kan, tambah lagi seminggu, tambah lagi kan. Tempat aku nggak rame, jadi kayak seminggu doang. Jadi pas aku mau nonton nggak ada. Nah kemarin aku nonton, gara-gara kamu cerita santet-santet itu. Itu seru sih. Aku jadi inget, oh iya ada film Racun Sangga yang belum aku nonton gitu. Tapi nggak horor. Aku kira horor kayak film horor Indonesia gitu kan. Kak Sauri, gue boleh ke toilet bentar gak? Ih boleh. Mau aku temenin nggak? Bentar doang ya, bentar ya guys ya. Oke. Bentar guys. Wait. Aku temenin. Guys, ada Karin guys, sabar dulu guys. Enggak, Karin mana ada, kita cepet udahannya. Kan kita nunggu kamu, gimana sih? Udah nonton gue Van Racun Sangga? Gue nonton guys, cuman gak serem jir. Bang, bagi link Discord. Coba link deskripsi, pencet bang. Kayaknya ada deh linknya di sana. Pas misal nggak aktif, nanti kita perbaluin ya. Mending kalau bau oli baja gimana? Maksudnya kenapa nih? Mau dikirimin temennya sama lo Van? Mamam? Enggak, jangan lo bang. Kita horor lagi Van. Horor apa lagi nih? Kita tunggu guys ya, dia lagi pipis dir. Gas tiba-tiba bilang mana? Van lo aktif Stoblut cabang mana? Bangke si Diki cok. Aktif Stoblut gua.
Itu Bang Rega guys, ketuanya guys ya. Bukan gua, aktivis Tobrut anak Put. Bang Rega ketuanya guys ya. Jadi itu bukan gua guys. Kalau gua bukan aktivis Tobrut anjay. Dibilang aktivis Tobrut gua guys ya. Bukan jay. Bang kakaknya Sandra lagi apa? Lagi kerja dia. Malam kali. Waduh, kakaknya horor banget ya. Film horor guys, 1, 2, 3. Jeng jeng jeng. Halo guys, I'm back. Coba dong rekomendasi dong. Sandra, kamu kan kayaknya suka banget film horor juga kan? Ada film horor yang bagus nggak menurut kamu? Siapa tahu belum aku tonton. Banyak. Mbak, kira-kira apa deh? 3 deh, 3 atau mungkin 2 boleh. Ini 5 film horor favorit aku. Oke, coba siapa tahu dari kelima itu kira-kira mungkin ada yang belum aku tonton kan? Nanti aku tonton. Apa? Yang 1. kelima, Oke, kelima dulu. yang kelima lo harus nonton Danur 2. Danur tuh yang main Prilly ya? Iya, Oke. yang Danur 2 tuh yang Madah. Aku Danur 1, 2, 3 kayaknya belum nonton. Ada berapa Danur tuh? Danur tuh ada 3. Oke, itu menurut kamu yang bagus malah Danur 2-nya? Iya, karena tuh seru banget ceritanya sumpah. Boleh deh. Oke, apa lagi? Terus 4. yang kedua tuh ini Racun Sangga. Udah nonton. Yang keempat Racun Sangga. Oke. Karena please Racun Sangga tuh fix tuh film mirip aku banget Iya sih, makanya pas aku nonton, kejadiannya. ya aku nonton tuh kayak, ini Sandra banget nih, hampir mirip, tapi mungkin beda. Mungkin kalau kamu mungkin bukan Racun Sangga kali ya. Dari kakinya kan yang luka. Terus iya pokoknya persis Itu banget sama, kayak dibawa aku. ke pedesaan gitu. Ya. Ya kan? Ya kan? Terus, sorry banget. Kan kamu pernah cerita sama aku yang ngobatin kamu meninggal kan, setahu aku kan. Sama itu, di film kan. Oh ya? Iya kan, di film Racun Sangga meninggal, si neneknya. Yang neneknya meninggal. Bener. Ih mirip banget lagi. Iya lagi anjrit. Mirip kan? Nah yang ketiga itu ini apa sih namanya? Aku kemarin baru nonton. Apa? Aduh lupa lagi. Di Netflix guys. Apa coba apa? Apa ya namanya? Bangunan Pingit. Oh iya bener. Bangunan Pingit. Yang dua. Oke. Ya betul ada 2. Ada yang Bangunan Pingit, yang satu kayaknya Luna Maya ya. Yang kedua itu yang 2 tuh Cinta Laura. betul. Oh ya betul. Yang Miski itu kalau nggak tahu. Itu udah nonton aku. Berarti yang Danur 2 doang belum nonton aku. Nah itu gila harus nonton sih Loka, seru banget. Aku udah nonton. Nah yang kedua itu kamu udah nonton? Nonton itu pas lagi di bioskopnya. Jadi kayak lagi pas lumayan booming. Nah aku nonton juga tuh. Oh termasuk orang update film horor banget ya? Kalau film horor aku update. Yang lain enggak? Nggak terlalu. Jadi kalau misalkan kayak Dilan rame baru nonton. Penasaran aja. Oh FOMO doang. Tapi kalau horor kayak kira-kira seru aku tonton. Soalnya dulu aku pernah nonton film horor tuh apa ya? Kayak film horor tapi bentuknya tuh kayak vlog gitu loh. Jadi jelek banget gitu. Oh gue tahu. Juna Risa. Kalau Jurnalisa masih bagus itu. Atau ini apa? Medium yang film Thailand yang kayak Bukan. Itu film Indo. apa dah? Aku lupa sih namanya apa tapi jelek banget. Kayak aduh. Coba apa lagi? Bangunan Pingit apa lagi? Kedua. Yang kedua itu Waktu Maghrib. Ya aku udah nonton Waktu Maghrib. Dan yang pertama fiksi. Apa No coba? Gugat itu film ngasih plot twist, film paling serem Seudino. Bener sih, sumpah aku nggak bohong. Seudino nggak bohong wah. Dia Aku belum apa ya? Coba menurut kamu gimana? Menurut kamu Seudino gimana? Aku belum pernah nemuin film horor sehoror-horornya kayak Seudino sampai saat ini sumpah. Aku nonton dulu sama mantan aku tuh. Mantan
Ini sih mantan sekolah SMA. Bener, aku dulu sama punya pacar satu angkatan gitu loh sekolah. Aku nonton sama dia, Saudi gila. Sumpah, jump scare-nya dapet ya kan. Cuman pas setannya muncul nggak serem, Ya tau kan? kan? Cuman jump scare-nya, Iya, parah sih tuh. jam sekarang emang dapat banget sih, Parah kan? parah. Jadi itu ceritanya ini kan, Gila. yang ada kayak bukan kerasukan nih, kayak disantet kali ya, yang di kayak jenazah gitu kan. Kayak di apa namanya tuh? Itu serem sih. Guys, tonton guys, Sewu Dino, beneran. Itu seru, nggak bohong gua. Sumpah itu nggak ada yang mau bikin season 2 apa ya? Susah kayaknya sih. Udah mana pemain cantik banget lagi, siapa namanya? Yang jadi Della tuh. Aku lupa sih mainnya siapa sih. Aku fokus ke ceritanya aja itu. Tumben lo nggak fokus ke cewek cantik lo. Aku kalau di real life itu nggak kayak di kamera kayak gini. Di kamera cuma hiburan aja. Di real life mataku gak genit, serius. Tapi Emang kalau iya ada yang guys. jalan tiba-tiba ngeliatin ya lihat dikit. Nah sekarang gantian lo. Apa? Top 5 film horor. Aku kalau nomor satu sama Seudino, itu fix ya, Seudino sama ya. Kalau gua ada film nih yang nomor 5 nggak horor banget sih, lebih ke arah horornya horor lucu. Apa namanya ya? Kayaknya kalau nggak salah Apa tuh? Sekawan Limo atau apa, itu film lama sih. Itu jadi yang main tuh kayak YouTuber siapa, Bayu Skak atau siapa itu aku lupa. Oh, gue tahu. Itu Itu yang kocak sih. iya, itu yang horor tapi horor lucu gitu. Nah, itu lucu, lebih ke Komedi. suka jalan ceritanya aja. Kalau kamu nonton tuh aku suka tuh. Terus keempat apa ya? Keempat. Nah, ini yang horor banget ya, yang benar-benar horor ya, ke atasnya ya. Keempat, perempuan tanah jahanam, kamu tau gak? Gue tahu. Nah, itu aku suka. Tahu. Dia jalan ceritanya sama, jam sekarang juga kayak Seudino itu hampir mirip kan. Oh iya guys, KKN guys. KKN nggak seru cok, dia kena ini doang guys. KKN tuh rame karena viral aja, tau nggak? Karena dulu ceritanya viral. Menurut aku nggak serem anjir. Oh iya. Serius nggak serem. Kayak gitu doang. Tapi film horor terenggak serem menurut aku Siksa Neraka sama Siksa Kubur. Kenapa anjir? Kenapa boy? Sumpah kocak anjir filmnya demi Allah. Parah banget gak sih, Neraka sama sekali nggak serem aja. Kayak apa ya? Serem lah. Kayak ini. Aku malah takut anak pungut, tau nggak? Jadi kayak, waduh, gue banyak dosanya lagi gitu. Enggak, kayak apa ya? Filmnya tuh kayak ya udah kayak bocil bisa nonton, ngerti gak sih? Iya, ya mungkin ininya apa, target pasarnya beda. Mungkin ya. Hmm. Apalagi? Pabrik Gula juga lumayan bagus menurut aku, Pabrik Gula. Ya aku belum nonton. Tapi yang uncut ya, jadi kayak ada sensasinya lah. Tahu gak sih? Gue nyari adegannya si Erika Carlina tuh. Kenapa kamu cari adegannya doang? Yang dia pakai dress merah. Nah, gue kira tuh di apa namanya? Pengantin iblis itu. Gue cari gak ada anjir. Mirip. Tadi Pabrik Gula. Pabrik Gula. Uncut gitu aja, cari aja Uncut. Kayak di Netflix udah ada, kok. Di mana? Di Netflix udah ada kok, udah muncul. Masa? Cek aja, udah ada. Cek. Ntar deh gue cek, gak percaya gue malu. Tonton aja. Jadi gue cek. Oke, terus tinggal satu lagi ya, No 2 ya. No 2 apa ya? Coba gue pikir. Ya. No 2 yang serem ya. Yang ini serem ya, coba aku cek ya. Kita cek.
Kalau dusun pocong itu nggak serem sih, cuman kayak aku takut sama hantunya doang, pocong gitu, tau gak sih? Kamu nonton dusun pocong nggak atau apa ya? Pokoknya namanya pocong-pocongnya gitu loh, ada pocong-pocongnya. Jadi jalan ceritanya itu yang Enggak, aku KKN, nggak nonton. KKN atau apa gitu guys, kalau kalian tahu guys. Di KKN di daerah tempat yang lumayan kecil, pokoknya di sana banyak pocong gara-gara kena wabah gitu loh. Jadi banyak yang meninggal dan pas dikuburin tali pocongnya. Nah, Pak Mali betul. Pak Mali dusun pocong betul. Itu bagus. Sandra, tonton dah. Itu menurut aku yang bagus. Karena menurut aku belum nonton. hantu yang menurut aku ya hantu Indonesia yang seram itu menurut aku pocong. That's true. Serius kayak misalkan kayak kuntilanak gitu ya serem, cuman kayak ya udah gitu loh. Tapi kalau pocong tuh kayak apa ya, kayak gua kalau misalkan ini kan kadang ada podcast juga tentang horor pocong gitu kan. Wah, tuh merinding pampus gua. Iya benar sih. Gue juga sama. Oke lo doang. Soalnya dulu Gua pas juga di, sama, di tempat gua ya, di tempat gua ya. Biasanya kalau diomongin datang, Fat, Ah, ini jangan, horor lagi, Kak. Lu jangan gimana lah, jangan datang konsisten? lah. Nggak, nih seriusnya. Ini aku lagi excited nih tempat gua dulu pas zaman kecil. Iya. Ada jembatan. Jadi jembatannya kalau malam, misal jam 10, jam 11, pokoknya udah sepi lah. Kalau duluan sepi kan desa kan. Jadi lagi ya. Pocongnya tuh kayak di jembatannya itu, tau nggak? Jadi kalau misal kamu mau jalan, kamu harus lindas di bagian kepalanya. Hah? Serius. Gimana? Jadi misal jalan nih, jalan. Jembatan, ada pohon besar. Nah, dia tuh pocongnya itu suka banget kayak di jalannya. Jadi kayak apa namanya? Cerita yang beredar ya, aku nggak pernah ngalamin ya. Nah, itu kayak di jalan ngalangin kayak tiduran, kayak polisi tidur gitu. Cuman kalau misalkan orang mau jalan harus ngindas kepalanya, jangan yang bawahnya itu. Kalau bawah katanya bangun. Itu daerah mana daerah Di lo? tempat aku. Makanya Dan lo dulu pernah lewat? pernah, kalau sekarang udah lumayan rame dan udah apa namanya? Terang lah. Kalau dulu belum, pas aku masih kecil masih benar pedesaan banget lah. Jadi horor banget gitu. Serem banget anjir. Serem. Makanya dulu kalau pas aku kecil lewat, matanya merem. Gak berani aku. Matanya merem. Tapi lo harus ini sih. Apa? Minimal seumur hidup lo harus sekali ngeliat. Enggak lah, nggak mau gua. Nggak mau. Gue pernah aku diliatin. Gimana kalau misalkan lo ke Jakarta, lo jadi ke Jakarta? Kenapa gue dibuka? Gue diliatin sama teman kamu gitu. Jangan. Iya. Setuju nggak guys? Kita bukan IRL buat seru-seruan guys. IRL uji nyali anjir. Setuju nggak guys? Ya minimal lo ngeliat temen gue ini lah. Jangan. Setuju anak pungut kalian, jangan setuju anak pungut. Setuju. Apa Tuh nih? kan gas. Setuju. Jadi kalau lu bahas mereka ya pada kan, kerasa. cantik kok. Ya jangan gitu lah masalahnya. Masalahnya kan jomblo, takutnya dia suka sama gua gimana? Wah, bagus. Ya nanti nggak jagain kamu, malah sama aku lah. Ikut aku ke Jawa gimana? Gak apa-apa. Soalnya setahu aku tuh gini, Udah Sandra. gak ada. Orang kalau udah pernah lihat itu jadi sensitif setahu aku. Jadi aku nggak mau. Ya kan? Jadi kayak Bener. kayak kamu lah. Kamu tuh udah sensitif, woy. Apalagi kamu udah pernah kena kayak gitu. Kamu benar kayak udah ibarat kata mereka buat masuk kamu tuh gampang. Makanya kamu hati-hati. Kok diliatin gue sih? Terus lo yang hati-hati. Gak bercanda gue, kayak Allah. Guys, bercanda guys. Jangan sampai nanti ada apa-apa di rumahnya Kak Ivan, gue dituduh lagi. Nih pasti kerjaannya Sandra nih gitu. Jangan ngomong sembarang. Kak, please bercanda Kak. Kalau misalkan kakaknya nonton, jangan Kak ya, please. Siapa? Enggak.
Sandra, apa namanya? Kita pernah coba. Kamu ada cerita yang seru nggak? Sebelum aku tanya sesuatu. Cerita apa? Tentang apa dulu? Terserah kamu deh. Kamu cerita apa? Cerita. Kita ngomong tentang Gue kamu cinta udah, horor udah. Coba kira-kira apa yang belum kita omongin? gue bener belum yang gue diselingkuhin sama dokter di klinik gue. Udah pernah itu. Tahu awal-awal aku ketemu sama kamu. Masa? Serius? Oh, gue cerita itu ya. Oh, berarti Sos ya lo- bos. 10.000 dari Samone. Thank you Bang Samone. Thank you Bang Samone. Jadi kamu dulu itu yang pacaran sama dokter kan? Dokter satu klinik kan? Iya. Ya udah. Ya, Terus gimana? gue Dokternya udah udah curhat banyak deh sama lu ya. dokternya udah nikah sekarang? Belum anjir. Atau jangan dia lagi deketin kamu lagi nih? Tahu gak sih, dia ngomong ke anak-anak, dia ngomong ke temen-temen gue anak-anak klinik, katanya gini, Sandra perawat paling mantep yang pernah gue temuin. Oh my god. Gue kayak, apa nih? Kalian ngapain kok sampai dibilang mantep? Kagak anjir kok. Hei, ada apa dengan kamu dan dokter itu Sandra? Kenapa dia bisa sampai semantep itu, ha? Enggak, gue gak pernah ngapa-ngapain ya sembarangan. Emang kenapa kok sampai dia ngomong mantep gitu? Mesti ada alasannya dong. Enggak, karena di klinik gue tuh rata-rata perawat tuh pendek-pendek, kecil-kecil gitu loh. Oh, Ngerti gak sih? berarti kamu agak tinggi dan besar gitu. Dia, Lah kok nge-like, bos? iya nge-like kamu. Iya, badan aku tuh tinggi. Badan aku tinggi. Tinggi besar gitu ya. Tuh. Kalau nggak usah menggiring opini dari kantor, Ya, ya kan tinggi besar, guys. Kampret, Tinggi besar. Kayak aku juga sama nih. belbet gue. Guys, jangan dengerin Kak Ivan ya guys ya. Oke. Sebelbet gue kalau dari dia. Apa ya? Tuh ada yang komen, mantap glowing. Cerita Betul, paling- mungkin kamu paling cantik di sana. Enggak. Kalau nggak gini Sandra, aku tahu kenapa guys, masih aku tahu kenapa dia sampai bilang ke perawat lain kamu paling mantep. Kenapa tuh? Karena dia nggak pernah dapet cewek mungkin se-effort kamu. Kayak kamu effort dulu sama dia, makanya kayak dia mungkin ada penyesalan gitu. Makanya kamu bilang mantep. Jadi sudah, kamu percaya nggak? Cinta kita tuh bisa habis dari salah satu orang gitu. Kak, gue mau nanya nih ke lo. Apa. Bener nggak pernyataan cowok itu dari 100% ke 0%? Bener sih, itu bener sih, nggak bohong gua. Kan? Bener, itu bener sih. Kebanyakan ya. Apalagi kalau tipe-tipe Dan kayak lo aku. termasuk. Kalau gue termasuk. Soalnya gue kan tipe orang yang suka duluan kan. Gue jujur, bagus. Kalau gue kan tipe orang yang suka duluan kan. Kenapa? Kalau gue kan tipe orang yang suka duluan. Jadi kayak suka emang bener parah banget mampus. Cuman kalau kan kadang ada masalah tuh berkurang gitu. Oh, ada masa bosannya ya? Sebenarnya aku bukan tipe yang bosen sih. Nah, tapi lo kalau misalkan udah di titik 0% nih, ya, lo bakal ngomong ke cewek itu atau lo ngebiarin aja? Biar cewek itu peka sendiri kalau ngomong kayak, gue udah gak ada rasanya sama lo. Gitu. Enggak sih, aku gak pernah sampai 0 sih. 100 sampai 70 lah. Nggak 0 lah, jahat lah. Masa ke 0? Terus kamu kayak pura-pura suka sama orang kan? Iya sih. Jahat. Tapi lo pernah gak diselingkuhin? Aku yang selingkuh. Guys, parah banget guys. Tapi sebenarnya enggak lah, udah jangan ngomong itu lah. Kenapa emang? Kamu pernah selingkuh nggak? Jujur. Hah? Kamu pernah selingkuh nggak? Jujur. Pernah. Nah, tos dulu. Besti. Selingkuh bangga banget lu. Geng yang lebih suka Dan selingkuh. lo percaya gak Apa? kalau karma itu beneran ada? Karma ya? Apa lo belum dapet karmanya? Soalnya gue tipe bukan ini Sandra. Gue tipe yang
apa ya, kayak nggak terlalu mikirin, bukan berarti nggak punya hati kita ya. Kayak misal kejadian ya udah gitu loh, tau gak sih? Kan kadang ada orang yang tipe pendendam. Nah, kalau gue bukan tipe yang pendendam. Gue pernah tau dapat karma itu. Nah, gimana karmanya gimana? Bayangin gue 3 bulan, Hah? gue nggak ada cowok yang ngedeketin atau naksir sama gue tuh nggak ada. Ya itu mah bukan karma lah. Karma lo, karma itu kalau misalkan lo pernah selingkuh, lo lagi bucinnya sama orang, mungkin diselingkuhin. Nah, itu mungkin menurut aku karma kalau gitu. Tapi gue nggak pernah. Tapi kalau misalkan Gue kamu pernah nggak ada yang diselingkuhin deketin, itu. mungkin kamu di fase kamu mungkin sibuk kerja, ya kan? Kalau nggak mungkin kamu 10.000 dari Taufik, pesan, clock film horor jalan pulang gimana Van? horor jalan pulang. Aku belum nonton bang, jadi nggak tahu. Baru ya? Ya? Aku nggak nonton itu. Nah, kalau mungkin pas kamu 3 bulan nggak dapet cowok, ya mungkin kamu sibuk kerja. Kalau nggak mungkin kamu nemuin cowok yang belum tipe kamu nih. Kalau nggak mungkin ya belum ada aja orang yang suka kamu. Tapi iya kali ya. Tapi kocak aja gitu 3 bulan gue. Kamu kenapa? Nggak Kamu nggak bisa joblo. Iya, jujur. Kenapa anjir? Gue kayak apa ya? Enggak sih, ini jelek banget sih ini. Apa? Pemikiran gue tuh jelek banget sih ini. Gue tuh kayak ini loh, gue tuh butuh temen chat nih. Tapi semaunya gue aja, ngerti gak sih? Tahu. Jadi kalau gue pengen chatan ya ada. Kalau enggak gue gitu. pengen sleep callan ada, gue pengen callan ada gitu. Gue mau jalan ada, ngerti gak sih? Nah, itu jeleknya gue tuh gitu. Oke. Cuma sekarang udah berubah sedikit demi sedikit. Emang ada sih cewek-cewek tipe kayak kamu, ada sih. Emang ada tipe-tipe kayak kamu gitu, yang kayak nggak bisa sendiri gitu, ada. Tapi lo bisa sendiri nggak? Sendiri gua. Lo nggak butuh temen chat. Gua sekarang lagi di fase, tau nggak Sandra? Gua sekarang lagi di fase bukan mati rasa sih, lebih ke arah lagi happy sama diri sendiri aja gitu, tau gak sih? Soalnya menurut gua tuh gini Sandra, ini jujurin aja guys ya. Menurut gua cowok itu nggak tahu ya, gue lagi money oriented banget, tau nggak? Jadi kayak pengen fokus sama diri sendiri aja. Kayak misalkan punya pacar kan, pertama mood jelek, ya kan, bisa kan berantem. Nah itu aku nggak mau kayak males itu loh. Kayak makanya pengen sendiri aja, happy gue lagi sendiri sumpah. Kayak tau gak sih, kayak oh my god, enak banget. Makanya gue nggak butuh. Gue sepi, tinggal main TV, ayo. Nah lo kan main sama TV udah lama nih. Ya kan, pasti lo pas main sama TV pernah lah, pas lagi di posisi lo punya pacar nih. Nah, pacar lo pernah protes gak sama pekerjaan lo yang kayak gini? Kita kan nggak diobrolin yuk. Coba aku yang tanya aja kali ya. Tuh kan gian gue nanya gak dijawab guys. Padahal gue ada topik guys. Kita yang tanya aja kali ya. Oke, coba 3 bulan kamu nggak dapat pacar, kesepian, ngapain coba 3 bulan? Scroll sosmed gitu. Iya. Tapi kamu pernah main ini nggak? Aplikasi dating gitu. Wih, jangan ditanya. Izin off, Ivan sayang besok kerja. Siap bang, Tommy. Nah, sampai main aplikasi dating, serius. Kayak semua aplikasi dating apps gue pernah nyobain deh. Sumpah, aku malah nggak tahu ada aplikasi. Aku tahu aplikasi dating, cuman nggak tahu namanya apa aja gitu, tau nggak? Soalnya kalau teman kayak gue Omi pernah, Bumble pernah, Tinder pernah, terus Tantan juga pernah. Pernah dapet cowok dari sana? Hah? Pernah dapet cowok dari aplikasi dating itu? Iya pernah. Emang teman gue kan banyak yang cindo juga. Teman gue kebanyakan cindo tuh nggak tahu ya. Nah, kebanyakan mainnya aplikasi kayak gitu, main aplikasi dating. Lo kalau buka Bumble, isi rata-rata cindo sama bule semua. Iya kah? Kayak menurut gue dari semua aplikasi dating apps, Bumble tuh udah kasta atas, ngerti gak sih lo? Kalau mau nyari cowok-cowok mapan gitu-gitu, pokoknya lo di Bumble. Emang kebanyakan gitu ya, kayak orang-orang sibuk kerja ya kan, kayak
kayak jarang mungkin ada waktu buat kenalan gitu. Mungkin larinya ke sana kali ya. Betul. Pokoknya tipe lo koko cici di Bumble aja deh. Kayaknya saatnya kita download Bumble adik-adik ya. Hah, gimana? Saatnya kita download Bumble biar kita dapat cici cipik. Oh yang papi Ai kerja di perusahaan itu loh. Tapi yang punya ini loh, langsung kabur kalian ya. Tau gak sih lo Timothy Ronald? Timothy Ronald tahu itu kayak salah satu orang yang menurut aku keren sih. Sumpah, gue nggak bohong. Bang Timothy. Iya kan, gue demen banget Wah. sama dia. Padahal dia seumuran sama aku. Kayaknya 25 sama. Iya, dia tuh kayak omongannya nyakitin tapi relate. Tuh guys, kalau buat kalian ya yang mungkin butuh motivasi, butuh yang belajar investasi, nonton Bang Timothy ya. Jangan nonton gua. Kalian nonton gua buat hiburan aja ya. Jangan ada yang diambil buat kalian ya. Nggak ada yang positif di gua. Tapi kamu belajar investasian gitu? Waktu itu pernah gue Investasi lah. Kerja. Ini kan kamu kerja. diajarin. Ya. Investasi aja. Iya, gue pernah diajarin investasi sama main itu. Kamu kan masih muda kan? Berapa sih kamu? Berapa? 22 kan? 21? 20 Nah, anjir. bayangin 20, kamu masih banyak waktu. Belajar aja dikit-dikit. Iya bener. Atau mau belajar sama aku? Bener sih. Aku kalau masalah dunia investasi suka gitu. Kalau aku ngomongin itu, wah suka banget aku. Atau kita sama-sama belajar. Belajar apa tuh? Jadi Iya apa? enggak. Ya aku juga diajarin investasi sama mama papa aku. Kayak misalkan nih, kalau beli barang tuh sebisa mungkin yang kalau misalkan buat kedepannya nilainya itu bakalan jadi tinggi. Tapi gini, aku mau tanya sama kamu. Umur kamu 20 tahun. Kamu udah punya penghasilan sendiri kan? Kamu tipe yang nabung nggak? Coba aku tanya. Atau kamu gajian, yaudah kamu habisin bulan itu. Gitu. Misal gajian bulan ini, habis. Gajian habis ya, gitu. Aku tipe yang kayak gitu. Serius? Sumpah, aku kalau nanya di tabungan aku ada berapa? 0. Anjir 0, Cok. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Aku nggak bisa. Ih, emang nggak ada hari ini. Kayaknya gini Handra ya, mungkin karena gini ya, kamu kalau udah punya habit investasi ya, kayak habit kayak gitu lah investasi, kamu tuh kayak, kan nggak tahu ya, kalau gua, kalau ngeluarin duit, itu kayak ada sayang gitu, tau gak sih? Misal nih gua boros buat beli ini atau apa, kayak sayang banget ya, guna gak sih gitu loh. Karena soalnya nggak tahu ya, mungkin karena gua udah ada habit gitu loh, habit kayak dari dulu, pertama kali gua kerja tuh udah ada. Gue nabung tuh kalau emang gue mau beli sesuatu. Contohnya nih kayak sekarang nih gue mau beli tiket konser Blackpink. Ya kan? Oke. Pasti gue akan nyisihin uang gue. Tapi sih udah habis 0 lagi kan. Iyalah. Udah 0 lagi. Kamu numpulin buat konser udah habis gitu kan. Udah adalah. Kayak kemarin liburan ke Bandung. Ya udah gue nabung nih buat liburan ke Bandung buat bulan depan gitu. Habis udah enggak ada. Keren. Jadi lanjutkan. Kalau ditanya, selama 2 tahun lo kerja, berapa tabungan lo? 0. Ya nggak apa-apa. Kan kamu lari mungkin. Makanya gue butuh suami yang bisa menjeda-jeda semua kegiatan gue gitu. Kamu nyalain kayak gitu. Ya kalau kamu sama aku aja. Aku bikin kamu di rumah terus. Ini viewers lo ada yang cewek-cewek gak sih? Kayaknya viewer gue kebanyakan dari sekian banyak orang kayaknya cowok deh. Kalau TikTok kayaknya banyak cewek deh. Kalau YouTube kayaknya cowok semua deh. Coba yang cewek ngaku siapa guys? Ada yang cewek nggak? Gue pengen nanya definisi cowok mapan menurut kalian tuh kayak gimana? Iya, daripada kamu nanya sama viewer aku tanya sama kamu. Definisi cowok mapan tuh menurut kamu gimana? Buat masalah penghasilan deh. Enggak nih serius. Menurut kamu ya, cowok mapan tuh minimal bukan gaji deh, income dia sebulan
Berapa kira-kira menurut kamu? Buat kamu, umur kamu 20 tahun sekarang. Kalau 20 tahun menurut aku belum terlalu tahu kehidupan banget kan. Menurut kamu berapa? Oke. Jadi ini dari gue pribadi ya, ini Ya, nggak apa. Kita persepsi gue ngomong ya. seru-seruan aja. Oke. Menurut gue definisi cowok mapan tuh Hah? gak dilihat dari gajinya. Terus? Contohnya gini, ini gue kasih contoh misalkan. Ah, Misalkan ya, lo gajinya misalkan 100 juta per bulan misalkan. oke. Nah, kalau misalkan dari uang 100 juta itu, padahal dia gaji udah 100 juta nih, tapi nggak bisa mencukupi keluarganya, terus dia nggak bisa ngisiin uang untuk nabung, pokoknya nggak bisa mencukupi lah. Oke. Nah kan, walaupun gaji 100 juta, kalau nggak bisa mencukupi keluarganya, menurut gue tuh nggak mapan. Ya mungkin Ngerti nggak? gaya hidup dia yang Gue. terlalu mewah makanya nggak nyukup. Kalau misalnya 1 juta udah pasti cukup lah. Nggak mungkin kalau. Ya itu kan gue bilang tergantung gaya hidup mereka masing-masing. Misalkan gue punya suami. Jangan like lagi guys.